Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih tetap semangat ya teman-teman. Semuanya semangat ya. Bisa open cam barangkali ya. Apakah sedang tiduran atau gimana? Tapi tetap serius ya. Meskipun ini Siap. eh, perkuliahannya darurat ya, pakai Zoom karena memang faktor cuaca, tapi minta kerjasamanya ya teman-teman. Jadi yang saya pikir di sini apabila tidak ada alasan yang kuat untuk meng-off-kan, maka silakan silakan di on-kan ya, karena ini akan juga saya lihat akan saya screenshot siapa saja yang hadir dan saling kita menghargai satu sama lain ya untuk senantiasa. By the way, saya juga akan melihat kehadiran dari keseriusan dari teman-teman semuanya ya. Silakan open cam semuanya. Kalau saya sendiri open cam nggak kan? Kalau saya kelihatan wajah saya, Nggak ada, teman-teman, Pak. ya Nggak ada. nggak ada. Hmm. Oh nggak ada. Bentar ya. Mohon maaf. Eh, Ternyata nggak ada. Oh sebentar saya akan. Oh iya iya iya. Oke ya. Saya coba. em, Kenapa nggak muncul ya? Bentar. Biasanya suka muncul. Hmm, bentar. Hmm. Start. Ya ada ya. Wah ini teman-teman semuanya saya sudah muncul di tengah-tengah teman-teman semuanya. Barangkali di itu ya open cam ya, minta kerjasamanya di open cam. Iya, Siap, Bapak. ya, ya Kang Fazri ya bisa open cam ya dan teman-teman yang lainnya ya karena ini waktu ya terus menerus berjalan maka kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ke pembahasan tentang sebentar eh, analisis efektivitas strategi pemasaran berbasis perilaku. Apakah ini udah apa namanya kelihatan? Belum ada, Halo, Pak. Belum ada belum ya? ada. Minta kerjasamanya Belum. untuk open cam ya, teman-teman semuanya. Ya, pada kesempatan ini kita akan ke materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan analisis efektivitas dari strategi pemasaran berbasis perilaku. Ya, ini tentunya merupakan kelanjutan dari pertemuan minggu lalu ya, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang segmentasi yang berkaitan dengan hal-hal apa saja yang bisa kita pahami ya dari kondisi pasar dan perilaku konsumen ya. Nah, ini target dari pembahasan kali ini ya kita akan harus bisa ya memahami konsep proses pemasaran. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep itu berkaitan dengan definisi yang jelas terkait dengan proses pemasaran gitu ya. Nah, jadi memahami kondisi pasar ini dan perilaku konsumen sebagai dasar ya untuk bisa merancang strategi pemasaran yang baik ya. Juga tentunya eh, berbasis perilaku ya. Jadi kita harus juga bisa atau mampu mengidentifikasi
indikator keberhasilan strategi yang berbasis perilaku. Apalagi saat ini kita lebih personal lagi karena dengan adanya perkembangan dunia digital yang cukup luar biasa, maka mau tidak mau perusahaan harus memperlakukan customer lebih personal lagi gitu ya. Sehingga kita tahu semuanya ada beberapa perusahaan yang terkenal ya, diantaranya mungkin Anda pernah dengar itu Lego ya. Produk Lego itu dia bukan produknya itu kan eh, meng, meng apa ya melibatkan customer untuk bagaimana dia bisa meng-create bahwa eh, bisa merancang gitu ya. Jadi customer itu lebih ya dilibatkan dalam produk yang ditawarkan oleh perusahaan ya, yang mana juga di otomotif juga ya ada mungkin Hyundai pernah Anda dengar yang kereta ya, versi keretanya mobil buatan Korea itu customer dibiarkan dalam tanda kutip untuk terlibat di dalam bagaimana keadaan mobil yang akan dia beli ya gitu ya. Nah ini merupakan suatu perkembangan dari bagaimana kita bisa memahami kondisi pasar dan perilaku konsumen sebagai dasar untuk merancang strategi pemasaran ya yang meliputi segmenting ya, kemarin sudah kita bahas, targeting dan positioning ya. Selanjutnya kita diharapkan bisa menentukan program-program atau taktik-taktik pemasaran ya. Untuk apa? Ya tentunya teman-teman untuk mewujudkan strategi yang sebelumnya sudah dirancang gitu ya, tentang bagaimana melakukan dalam sebuah action plan yang disebut marketing program gitu ya, atau dikenal dengan istilah marketing mix atau bauran pemasaran gitu ya. Teman-teman semuanya mohon di ini karena ini sedang direkam ya, jadi open cam-nya bisa nanti saya kelihatan, bisa terlacak di rekaman tersebut. Yang minta kerjasamanya untuk kecuali ada halangan yang tidak bisa diinikan, tetapi pada prinsipnya open cam lah gitu ya. Selanjutnya bagaimana kita bisa mempertahankan hubungan dengan customer gitu ya. Ya ini pernah saya bilang kemarin itu tentang value. Jadi mana kaitannya dengan membangun hubungan dengan customer itu terkait dengan customer ini bisa apa ya kita bisa mengcapture value dari customer ya dengan adanya profit dan customer equity gitu ya. Nah itu teman-teman semuanya. Oke, sampai sini aman semuanya, masih masih mengikuti? Halo, halo, mana suaranya? Aman, Ada yang mau Bapak. ditanyakan? Lanjut, aman, Lanjut. aman. Aman. Ya, ya ini kembali lagi sedikit review ya bahwa terkait dengan proses pemasaran merupakan rangkaian langkah-langkah ya yang dilakukan oleh perusahaan. Ngapain sih gitu ya? Nah ini tentunya ada tujuannya teman-teman ya, dalam rangka untuk bagaimana bisa menciptakan ya, bagaimana bisa mengkomunikasikan dan juga bisa memberikan nilai kepada pelanggan ya. Di samping jadi ada timbal balik ya, ketika kita ingin mendapatkan nilai dari pelanggan yaitu berupa profit gitu ya, kita juga sebelumnya harus memberikan nilai gitu ya, nilai kepada pelanggan ya. Nah ini bahwa proses ini harus dirancang untuk memastikan bahwa produk atau jasa atau layanan yang kita create itu bisa memenuhi kebutuhan pasar dan membantu perusahaan mencapai tujuan atau goal bisnisnya gitu ya. Nah ini kita harus melihat sebagaimana itu gambar ya,
bahwa diawali dengan bagaimana kita understand marketplace and customer needs and wants gitu ya. Teman-teman, apa bedanya antara customer needs dan customer want gitu? Apa bedanya antara kebutuhan dan keinginan, teman-teman semuanya? Ada yang bisa membedakan? Jadi teman-teman semuanya bahwa berkaitan dengan kebutuhan, misalkan ini jam berapa? Udah siang ya. Kalau siang begini biasanya kita ingin makan siang gitu ya. Nah, kalau kebutuhan kita tidak memperhatikan ya asal bagaimana supaya kebutuhan kita akan lapar, asal laparnya hilang gitu ya. Mau di Tegal atau mau di Warkop gitu, nggak masalah. Yang penting saya kenyang. Nah, itulah yang dinamakan kebutuhan atau needs gitu ya. Tapi ketika berbicara berkaitan dengan want gitu ya, yang berkaitan dengan want atau keinginan gitu ya, eh, hampir mirip dengan kebutuhan, tetapi di sini ada preferensi gitu ya. Ketika saya lapar, memang saya lapar, tetapi ketika saya lapar itu saya dipengaruhi oleh faktor-faktor atau elemen-elemen pemasaran lainnya gitu ya. Misalkan saya atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perilaku saya gitu ya. Misalkan saya kalau mau makan ingat kepada teman saya bahwa di Tasik ini ada rumah makan murah atau juga ada rumah makan yang di samping harganya terjangkau juga makanannya enak atau juga ya yang sesuai dengan ya minat kita untuk ya udahlah jangan di Tegal gitu, kita ke rumah makan yang representatif ya. Nah, ini kita bisa memilih gitu. Nah, inilah yang dinamakan sebagai keinginan. Itu faktor-faktor, misalkan ada teman Anda yang mempengaruhi, udah kalau makan di restoran ini aja karena memang di situ ya kita nggak dibodoh-bodoh harganya nggak dibodoh-bodohin gitu ya. Pokoknya mah kalau belanja di sana pasti kenyang, bisa nambah berapa kali, misalkan ke bebek goreng yang di Jalan Hajet ya nasinya bisa nambah berapa kali gitu kan, dibanding kalau misalkan kita belanja atau membeli makanan di warung Tegal gitu ya. Nah ini jadi di situ baru kita eh, bisa membedakan. Ada satu lagi yaitu demand. Ya kalau demand apa ya bedanya ya, jadi kalau demand itu teman-teman yaitu berkaitan dengan kemampuan atau daya beli ya. Ketika customer punya keinginan tetapi dia atau ya punya hasrat tetapi tidak punya kemampuan untuk membeli, maka itu belum menjadi suatu demand gitu ya. Nah, makanya dalam hal ini perusahaan harus jeli untuk bisa menganalisis situasi ya terkait dengan hal ini, apakah ini sudah menjadi demand atau belum gitu ya. Dengan melakukan analisis situasi, misalkan melakukan research and analysis ya terkait dengan langkah awal dalam proses pemasaran ya. Ya jadi memahami pasar dulu ya, bagaimana sifat dari customer ya, dan lingkungan bisnis melalui analisis yang mendalam ya, dengan melibatkan tren pasar ya. Nah ini khususnya permintaan ya, permintaan dan peluang atau ya calon-calon pembeli gitu ya, harus kita analisis gitu ya. Karena kalau ini tidak kita secara tepat bisa menganalisis pasar, maka ya akan berdampak kepada goal dari suatu perusahaan ya. Jadi dengan menganalisis pelanggan, kita akan bisa memahami ya kebutuhan ya, tadi udah saya bahas kebutuhan ya, keinginan ya. Nah, keinginan biasanya berkaitan dengan preferensi customer ya, dan juga ini apakah sudah jadi demand atau belum gitu ya. Selanjutnya juga kita harus bisa menganalisis lingkungan persaingan bisnis kita ya, dengan menganalisis kompetitor ya, dengan menganalisis kekuatan dan
kelemahan pesaing gitu ya, dan dengan melakukan analisis SWOT ya, dengan mengidentifikasi kekuatan. Kekuatan itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Strength ya, kelemahan atau weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threat ya. Threat dari ya threat itu ancaman ya. Threat dari siapa lagi Bu? Kalau bukan dari pesaing-pesaing kita ya. Nah ini tentunya dalam bagaimana kita bisa mendesain customer value driven marketing strategi ini sangat penting sekali untuk bagaimana kita bisa mendapatkan value yang maksimal dari uh, customer gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa mengkonstruk an integrated marketing program that deliver support superior value ya. Jadi bagaimana juga ini sangat that depend on setting objektif ya. Jadi tergantung dari penetapan tujuan awal kita gitu ya. Jadi setelah menganalisis situasi dari customer kita di perusahaan itu juga harus bisa menetapkan apa namanya tujuan pemasaran yang spesifik ya. Kalau dalam hal ini kalau goal itu pertama ya goal itu harus smart gitu ya. Smart itu apa sih? Ya smart itu yang S-nya itu adalah stand for specific ya, apa yang ingin dicapai. Yang kedua adalah measurable atau terukur, itu bagaimana mengukur kesuksesannya. Terus yang ketiga adalah achievable, dapat dicapai apakah tujuan itu realistis atau tidak. Selanjutnya adalah relevan, apakah tujuan ini relevan dengan strategi bisnis atau tidak ya. Ada time bound ya, berbatas ya, waktu berbatas atau kapan tujuan itu harus dicapai ya gitu ya. Jadi ya kalau contohnya adalah dengan misalkan kita ingin meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam waktu kapan gitu ya. Misalkan dalam waktu 6 bulan gitu ya. Nah, selanjutnya juga terkait dengan strategi ini kita harus melakukan segmentasi, targeting dan positioning gitu ya. Nah, langkah ini memang bertujuan untuk menentukan ya pasar sasaran dan bagaimana perusahaan ingin memposisikan dari produknya ya. Terkait dengan segmentasi, tentunya ini membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil ya berdasarkan karakteristik demografi, psikografi, geografis atau perilaku ya. Biasanya dalam melakukan segmentasi itu kita tidak hanya salah satunya aja misalkan demografi, tapi ada mungkin beberapa yang dijadikan apa namanya mix gitu ya, supaya nanti customer kita lebih spesifik gitu ya dari demografi, psikologi. Jadi makin apa namanya karakteristiknya makin apa digali, maka akan semakin spesifik juga terkait dengan analisa dari segmen pasar kita ya. Jadi tentunya teman-teman semuanya, ketika kita tujuan dari mensegmentasikan pasar itu, di samping karena yang pertama adalah untuk efektivitas dan efisiensi dalam hal biaya promosi misalkan, tetapi dalam hal ini kita bisa mengukur apa namanya terkait dengan bagaimana persepsi, bagaimana apa namanya apa yang dibayangkan oleh pelanggan kita lebih bisa terukur ya. Misalkan dalam hal bisa menentukan kualitas harga premium atau misalkan tentang harga yang terjangkau gitu ya. Nah, selanjutnya juga kita bisa mengembangkan strategi pemasaran yang melibatkan tadi bagaimana tentang jenis produk jasa yang ditawarkan ya, tentang desainnya, ini berkaitan dengan produk dan juga berkaitan dengan harga yang sesuai berdasarkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, terkait dengan distribusi juga atau place juga, bagaimana kita bisa merancang strategi komunikasi untuk memperkenalkan produk ya, misalkan terkait dengan iklan ya, media sosial. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kalau misalkan dalam pelayanan itu ada yang dinamakan 5 komponen tambahan, diantaranya adalah people atau orang ya, terkait dengan staff atau tim yang terlibat,
Ini sangat berpengaruh sekali. Yang selanjutnya proses prosedur ya, maksudnya untuk memastikan pengalaman pelanggan betul-betul berjalan lancar dan ada bukti fisik ya atau physical evidence sebagai elemen nyata yang mendukung merek seperti desain toko atau bagaimana terkait dengan desain kemasan. Nah ini untuk selanjutnya tahapan implementasinya adalah saat perusahaan ingin menjalankan strategi pemasaran, hal ini juga harus menyiapkan ya iklan atau kampanye promosi gitu ya. Terus juga bagaimana strategi meluncurkan produk atau layanan ke pasar gitu ya. Karena di pasar itu siapa yang ada di pasar ya? Yang ada di pasar adalah apa namanya orang yang akan membeli produk dan juga konsumen ya atau orang yang apa namanya potensial untuk bagaimana mereka ingin membeli produk gitu ya. Nah ini juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang lain ya terkait misalkan dengan tim pemasaran yang memastikan bahwa mereka memiliki alat atau sumber daya yang diperlukan gitu ya. Selanjutnya dilakukan pengawasan atau monitoring terkait dengan strategi yang diterapkan. Nah, jadi perusahaan harus mengukur efektivitas melalui indikator kinerja utamanya, misalkan terkait dengan penjualan, ya pertumbuhan pasar atau tingkat kepuasan dari pelanggannya gitu ya. Nah, terkait dengan hal yang lain berkaitan dengan analisis data juga harus menggunakan data survei yang tepat gitu ya, akurat dan juga tetapi dalam hal ini bermartabat gitu ya dalam artian bahwa kita harus menjaga privacy dari customer kita ya gitu. Ya sebagaimana mungkin kalau strategi pemasaran di Google yang merupakan kalau ini Google itu kan yang saya media sosial misalkan ya bagi kita kan gratis tapi juga privasi kita masih bisa terjaga walaupun nanti apa namanya kita juga paham ketika kita ingin memasarkan suatu produk kita akan disodorkan dengan data kalau ada Facebook Ads misalkan disodorkan data bahwa misalkan customer kita ingin berusia berapa dan juga interestnya apa dan juga alat komunikasi yang kita bidik mereka itu apa ya. Nah, yang paling penting adalah ketika kita melakukan marketing proses ini bagaimana kita bisa membangun hubungan jangka panjang dengan customer ya. Nah, jadi di situ ada yang dinamakan customer relationship management yaitu proses pemasaran yang tidak berhenti setelah penjualan selesai ya. Jadi di sini mempertahankan hubungan dengan pelanggan ini sangat penting. Ya dengan cara apa? Ya banyak sekali caranya. Di antaranya melalui komunikasi berkala ya adalah email, media sosial atau ada email yang artinya yang dipersonalisasikan gitu ya. Mungkin Anda bisa sedikit bangga ketika kepada yang terhormat nama Anda disebutkan. Nah ini seolah-olah kita udah dihargai gitu ya. Dan ini biasanya kalau email dengan ya ada unik sekali ya ketika kita mengkomunikasikan lewat WA gitu kan akan berbeda dengan mengkomunikasikannya melalui email ya. Biasanya kalau misalkan customer terlalu banyak dibombardir dengan email maka mungkin resikonya adalah nomor kita akan ya nomor pemasar terutama akan diblok ya. Tapi unik kalau di email gitu karena memang di situ sensitivity dari customer atau ya lebih ini ya lebih privasinya lebih terjaga gitu ya ya tidak banyak membuat apa namanya disturb atau gangguan-gangguan yang menyebabkan komunikasi keseharian dari customer itu terganggu gitu ya. Nah selanjutnya perlu juga ya supaya kita tetap berlanjut dengan customer adanya inovasi yang berkelanjutan gitu ya. Nah, jadi terkait dengan apa itu proses pemasaran yang dimulai dari memahami, mendesain ya, membangun, terus juga bagaimana kita melakukan engage ya yang tadi adanya inovasi termasuk di dalamnya. Jadi berkaitan dengan proses pemasaran itu merupakan siklus yang melibatkan analisis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan inovasi ya, dengan mengikuti langkah-langkah secara sistematis sehingga perusahaan dapat menciptakan nilai bagi pelanggan dalam rangka meningkatkan kepuasan dan mencapai tujuan dari bisnis mereka gitu ya. Next, bahwa dari scope market ini, ya ini dari mulai dari supplier, ya supplier itu dia mengirimkan suatu resource ya, baik untuk perusahaan kita maupun untuk perusahaan pesaing kita gitu ya. Nah juga bagaimana mendistribusikan produk dan jasa kita melalui marketing intermediaries ya, perantara marketing, dan juga untuk bisa menyampaikannya kepada final consumer ya. Jadi mereka akan melakukan juga feedback ya, ketika setelah melakukan pembelian mereka akan apa sikap-sikap mereka setelah melakukan pembelian ini juga jangan luput ya. Ini harus menjadi perhatian kita untuk bagaimana supaya kita dapat value secara terus-menerus dari customer ya, yang merupakan modal utama dari keberlangsungan dari perusahaan kita ya. Nah, jadi di sini kami rangkum ada 5 konsep dari inti marketing ini ya. Karena tadi berbasis kepada perilaku ya, kita akan melihat bahwa pertama melihat production concept. Jadi perusahaan ini harus memproduksi sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi ini merupakan apa ya, perkembangan marketing gitu ya. Di situ ada 5 konsep yang bisa kita kumpulkan ya. Zaman dulu itu perusahaan itu ya melakukan produksi sebanyak-banyaknya ya untuk memenangkan persaingan. Nah ini kadang-kadang kualitas tidak diperhatikan ya. Ada juga produk konsep di mana perusahaan mulai memikirkan kualitas sebagai strategi untuk bisa memenangkan persaingan. Nah, ini mulai ya memikirkan kualitas ya. Nah, selanjutnya adanya selling konsep ya. Selling konsep itu berkaitan dengan, jadi selain kualitas itu perusahaan menambahkan elemen promosi ya agar bisa memenangkan persaingan gitu ya. Selanjutnya ada marketing konsep ya. Marketing konsep itu mulai mempertimbangkan apa yang diinginkan pasar sebagai dasar perusahaan untuk bisa mendapatkan dan meningkatkan penjualan yang saat ini gitu ya. Nah, ada juga ini yang terkini, adanya societal marketing konsep ya. Jadi konsep ini mempertimbangkan keuntungan jangka panjang ya bagi 3 pihak, yaitu pelanggan, perusahaan, masyarakat, atau society atau lingkungan, atau ya lingkungan gitu ya. Ya tentunya efeknya ada grand design tentang sekarang berlomba-lomba perusahaan untuk bagaimana mengurangi dampak lingkungan, misalkan dengan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan yang dikenal dengan green environment atau green marketing gitu ya. Nah, ini saya garis bawahi tentang societal marketing, bahwa societal marketing ini merupakan keputusan pemasaran yang harus mempertimbangkan keinginan konsumen ya. Ya, jadi melihat keinginan konsumen dan juga melihat segi kebutuhan perusahaan dan juga bagaimana ongoing ya atau keberlangsungan kepentingan jangka panjang konsumen dan kepentingan jangka panjang sosial gitu ya. Ya dampak lingkungan dari keberadaan perusahaan kita ya. Ada tripartit di sini. Apa yang diinginkan customer, ada world satisfaction. Kalau company ya inginnya profit, ya kalau society ini berkaitan dengan human welfare gitu ya. Jadi social marketing ini, societal marketing ini adalah konsep pemasaran yang tidak hanya terfokus pada kepuasan pelanggan saja atau keuntungan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana human welfare atau kesejahteraan masyarakat ya, dan dampak terhadap lingkungan. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa berkaitan dengan pendapat pendekatan ini gitu ya, mengutamakan keseimbangan antara ya tadi apa tadi gambarnya consumer satisfaction ya, jadi kepuasan pelanggan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, bagaimana memenuhi demand ya. Demand itu sudah tergantung sudah termasuk daya beli, itu kemampuannya gitu ya.
Nah ini juga keuntungan perusahaan perlu diperhatikan juga untuk memastikan keberlanjutan bisnis melalui keuntungan yang sehat tentunya ya, yang beretika gitu ya. Karena kalau tidak beretika ya tentunya customer juga ingin mencari kedamaian, ketenangan, dan kenyamanan bersama berhubungan dengan kita ya. Ibaratnya kita mempunyai seorang kekasih dalam tanda kutip ya kita harus bisa memeliharanya ya. Jangan sampai ada kata-kata yang bisa menyinggung gitu kan, ada perbuatan atau perilaku yang tidak patutnya sehingga pada akhirnya in a result kita akan ditinggalkan oleh customer ya. Nah ini kesejahteraan sosial juga tidak luput dari perhatian kita dalam membangun bisnis kita ke depan karena ini akan berkontribusi kepada keberlanjutan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas ya teman-teman semuanya. Jadi di sini tujuan dari societal marketing ini bagaimana kita bisa mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnis, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan terkait dengan polusi atau eksploitasi sumber daya, terus juga menyediakan produk atau layanan yang etis dan berkelanjutan ya, juga bagaimana membangun citra positif perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan ya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa karakteristik dari societal marketing ini pertama harus berorientasi pada nilai sosial. Jadi pemasaran itu harus memperhatikan dampak terhadap masyarakat termasuk kesehatan, ya, pendidikan dan lingkungan ya. Jadi ini akan mendorong konsumsi yang lebih bertanggung jawab ya. Terus juga ada keberlanjutan jangka panjang ya, jadi berkaitan dengan strategi pemasaran harus mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan ya. Yang kedua contohnya ya tentang menggunakan bahan ramah lingkungan dalam produksi. Ya ini perlu juga keseimbangan antara tujuan bisnis dan sosial yaitu menghasilkan keuntungan tanpa mengabaikan dampak sosial atau lingkungan ya. Jadi mengurangi limbah misalkannya tanpa mengorbankan kualitas produk ya. Jadi kalau penerapan di societal marketing ini diantaranya contohnya adalah produk apa ya, produk Coca-Cola ya kalau nggak salah itu memulai inisiatif daur ulang untuk mengurangi dampak plastik ya. Jadi kampanye mereka itu mempromosikan keberlanjutan ya tanpa mengurangi kualitas dari produk gitu ya. Nah ini juga perusahaan-perusahaan yang lainnya ya kayak Unilever ya, bagaimana meluncurkan program sustainability living plan ya untuk mengurangi emisi karbon misalkan seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, next lingkungan pemasaran tentunya adalah hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi teman-teman semuanya tentunya bahwa terkait dengan lingkungan pemasaran ini adalah semua pihak yang mempengaruhi dari kemampuan marketing ya dalam membangun hubungan dengan pelanggannya gitu ya. Nah ini lingkungan mikro ini ya lingkungan yang bisa ya ya mikro itu yang berhubungan dengan proses marketing itu sendiri ya. Kayak misalkan terkait dengan perusahaan itu sendiri ya. Terus juga terkait dengan supplier ya. Ada juga marketing intermediaries atau perantara berkaitan dengan kompetitor ya, berkaitan dengan politik gitu ya atau hukum ya terkait dengan customer itu sendiri ya. Jadi terkait dengan faktor-faktor ini adalah merupakan faktor yang bisa dikendalikan ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ada perusahaan secara internal gitu kita bisa melihat bagaimana departemennya gitu baik departemen pemasaran, produksi, keuangan dan juga bagaimana pemasoknya ya. Jadi perusahaan menyediakan bahan baku atau sumber daya, terus juga ada perantaraan pemasaran gitu ya. Ada ya yang sebagaimana tadi saya sebutkan, ada customer itself ya, ya terkait dengan ya pelanggan ini termasuk individu, bisnis atau pemerintah ya. Nah juga terkait dengan pesaing,
terkait dengan publik ya, kelompok yang mempengaruhi atau terpengaruh oleh perusahaan, ya, media gitu ya, dan yang lainnya, ada komunitas juga, ada kelompok kepentingan tertentu ya. Nah ini terkait dengan lingkungan pemasaran makro berbeda, ini bisa terkendali ya. Kalau ini eh, berkaitan dengan ini, yang satu lagi. Kalau di sini mikro ya, yang tadi ini makronya gitu ya. Nah, kalau yang makronya teman-teman ini yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Karena memang lingkungan ini di luar skop proses marketing gitu ya. Namun bisa mempengaruhi kemampuan marketing gitu ya. Di antaranya terkait dengan faktor demografi kan gitu ya. Ekonomi ya, lingkungan ya, teknologi ya, apa namanya, ya, di sini faktor ekonomi ini terkaitan dengan inflasi ya, dalam atau juga daya beli konsumen ya. Jadi di sini bedanya antara yang satu ini, kalau mikro itu kembali saya ulang ya supaya kita bisa membedakan. Ini yang terkait dengan proses ya, terkait dengan proses pemasaran itu sendiri ya. Di antaranya ya terkait dengan pemasok gitu ya. Ini kan rangkaian-rangkaian sampai produk itu deliver dari resort sampai produk itu terdeliver kepada customer, itu semuanya terkendali ya, terukur ya. Kapan produk harus nyampe. Ini melibatkan, kalau dari aspek legal perusahaan kenapa bisa memproduksi ya karena ada izin ya, izin dari pemerintah. Ini faktor politik gitu ya. Ada juga yang terkait dengan bagaimana kita bisa mengidentifikasi customer gitu ya, yang bisa terlihat dari segi perilakunya gitu ya, dan kita juga bisa melihat kompetitorsnya. Jadi artinya bisnis yang kita jalankan ini terkendali gitu ya teman-teman semuanya ya, cukup jelas ya. Jadi kalau ini terkait dengan faktor-faktor yang makro ini yang lebih luas lagi, yang memang di luar proses marketing itu sendiri ya, tapi merupakan suatu faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi bagaimana eksistensi dari keberlangsungan suatu bisnis kita gitu ya. Yang diantaranya adalah faktor ekonomi, ya, sosial budaya. Ini berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan atau kebiasaan, termasuk juga gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi preferensi dari konsumen gitu ya. Juga tentunya faktor teknologi tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi ya kita harus bagaimana merespon dengan baik terhadap perubahan-perubahan tersebut ya. Jadi perkembangan teknologi baru ini bisa menciptakan peluang atau ancaman ya, seperti bagaimana adanya e-commerce, adanya artificial intelligence ya, bagaimana terkait dengan otomasi yang lainnya gitu ya. Dan juga terkait dengan faktor politik dan hukum, ini terkait dengan peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan kebijakan perdagangan dan hukum yang berlaku di antara tiap negara kan berbeda ya. Terutama mungkin juga bahkan di antara daerah pun di Indonesia berbeda karena ada perda-perda yang memang disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik domestik masyarakat yang ada pada saat ini gitu ya. Selanjutnya faktor demografis ini terkait dengan ciri-ciri populasi ya, seperti usia, jenis kelamin ya, tingkat pendidikan gitu ya, dan distribusi geografis ya. Faktor lingkungan fisik ya, tentunya di sini teman-teman terkait dengan isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim ya, keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya ya gitu ya. Ya, dan ini bagaimana kita bisa merangkum dari hal-hal yang bisa mempengaruhi lingkungan pemasaran kita ya secara lingkungan mikro, yaitu faktor yang dapat dikendalikan atau dipengaruhi secara langsung oleh perusahaan. Kalau lingkungan makro ini adalah faktor yang lebih luas dan sulit dikendalikan oleh perusahaan, tetapi memerlukan adaptasi strategi gitu ya. Nah, ini bagaimana sikap perusahaan terhadap perubahan lingkungan tersebut ya. Ada yang melakukannya secara uncontrollable, yaitu perusahaan menyikapi perubahan dengan mengikuti perubahan atau adaptasi gitu ya. Jadi hanya ikut perubahan tanpa reaksi ya gitu, tapi ngikut aja lah gitu ya. Yang kedua adalah proaktif. Jadi perusahaan bertindak agresif dengan melakukan upaya kalau bisa
sebelum perubahan itu terjadi sudah punya action plan atau strateginya gitu ya. Selanjutnya adalah reaktif. Jadi perusahaan ini melakukan wait and see untuk melakukan reaksi ya. Beda hampir sama ya dengan uncontrollable, tapi di sini kalau reaktif ini melakukan suatu reaksi ya. Nah, ini terkait dengan pembahasan pokok kita tentang generational marketing is important in segmenting people by lifestyle or life stage instead of age. Jadi terkait dengan pemasaran generasi ini ya tadi sesuai dengan judul topik bahasan kita, jadi strategi pemasaran berdasarkan perilaku yang menjadi dasar bahwa signifikan sekali berpengaruh terhadap perilaku adalah terkait dengan segmenting yang berfokus kepada pembagian konsumen berdasarkan karakteristik dalam suatu generasi. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman, karena dalam cara bagaimana mereka mengkonsumsi, bagaimana cara mereka berperilaku tentunya akan berbeda ya satu sama lain, dan mereka dalam satu generasi mungkin punya nilai-nilai khusus gitu ya, atau juga pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu ya, dan ya perilaku-perilaku khusus. Jadi alih-alih kita menargetkan orang yang hanya berdasarkan usia kronologis gitu ya, pendekatan ini menekankan ya pada segmentasi berdasarkan gaya hidup atau tahap kehidupan ya. Jadi pendekatan ini penting karena memang ada beberapa alasan yang perlu kita garis bawahi ya. Terkait pertama adalah keberagaman gaya hidup dalam usia yang sama. Nah, ini juga bahwa contohnya misalkan teman-teman, orang-orang yang dengan usia yang sama bisa memiliki gaya hidup yang sangat berbeda ya. Mungkin juga di antara teman-teman semuanya meskipun satu usia tapi punya apa ya, gaya hidup yang sangat berbeda ya. Eh, Misalkan kan Kang Fajri yang ada di Salawu gitu kan akan berbeda ya dengan orang-orang yang teman-teman Anda yang ada di Tasikmalaya ya, dengan gaya hidupnya ya. Kalau misalkan di Salawu ya wayah kieu teh ya wayah kieu ya. Saat ini mungkin sedang ngaliwat gitu kan. Kalau di Tasik ya gaya hidupnya wayah kieu itu ke kafe misalkan ya. Nah, mungkin juga dengan interaksi yang intens juga akan berpengaruh ya ketika kita sering bergaul dengan teman kita yang suka ke kafe, yang menjadi inspirasi untuk bagaimana kita juga bisa membuka kafe di Salawu misalkan gitu ya. Tetapi pada prinsipnya gaya hidup setiap orang itu sangatlah berbeda walaupun usianya ya sama gitu ya. Nah, ini juga kita harus menangkap gaya hidup perbedaannya lebih baik daripada hanya mengandalkan usia gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan relevansi tahap kehidupan ya. Jadi ada tahap kehidupan seperti ya tadi memulai keluarga, yang mungkin kalau memulai keluarga kan kita berdua ya, ada ada suami ada istri. Oh, berarti kalau baru nikah ya ekonominya kan belum terlalu kuat, ya udah sekarang mah gaya hidupnya kita cari kosan gitu kan, yang satu bulan misalkan 500.000 gitu kan, yang relevan dengan kehidupan kita ya gitu ya. Terus kalau termasuk juga usia pensiun itu akan berbeda lah, akan berbeda ya, atau juga memasuki dunia kerja juga ya berbeda gitu ya. Ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen dibandingkan usia ya. Jadi menyesuaikan pesan pemasaran dengan tahap kehidupan, memastikan konten yang lebih relevan gitu ya dengan kebutuhan dan prioritas saat ini gitu ya. Nah, ini terkait dengan nilai dan preferensi yang sama ini, kelompok generasi yang seringkali berbagi pengalaman budaya gitu ya, sosial, yang menghasilkan preferensi dan perilaku yang serupa ya. Namun cara mereka bagaimana bisa menjalani hidup dan tahapan kehidupan mereka itu kan beragam ya. Yang ya tadi seperti gambaran ketika baru nikah, baru ada dua, terus juga nanti punya anak itu ya berubah lagi gitu ya. Apalagi mungkin setelah itu tinggal bersama kita nenek dan kakek kita gitu ya. Ya ada juga cucu gitu ya. Nah, nanti juga akan apa namanya tahapan kehidupan ini senantiasa berubah gitu ya, tahap kehidupan
memperhalus karakteristik tersebut menjadi wawasan yang dapat digunakan oleh pemasar gitu ya. Jadi ini akan berfokus pada gaya hidup atau tahap kehidupan ya. Jadi pemasar ini atau yang berkaitan dengan analisis dari generasi ini menjadi lebih tepat dan relevan sehingga memastikan pesan yang disampaikan ini sesuai dengan keadaan nyata dari audiens atau pelanggan kita ya. Nah, teman-teman semuanya ini dari generasi ke generasi tentunya ini sebagai gambaran ada generasi baby boomers ya ini yang lahir tahun 1946 sampai 1964 ya ini ya masih eksis ya diantaranya mungkin Presiden Amerika Joe Biden itu usianya sekarang mendekati 80 tahun gitu ya. Nah ini masih ada masih eksis ya dan juga generasi X gitu ya. Nah ini juga dijuluki sebagai generasi yang dari orang tua yang berasal dari generasi baby boomers ya. Nah, jadi kalau baby boomers itu orang tua yang punya ya kalau zaman perang itu perang dunia itu eh, disiplin ya, keras gitu ya. Pada umumnya memiliki kedisiplinan yang tinggi ya, terus juga mempunyai prinsip yang kuat dan berpegang teguh pada loyalitas serta dedikasi yang besar ya. Nah ini baby boomers juga saat ini mulai menua ya teknologi mulai berkembang pun tidak jarang mengalami kesulitan untuk beradaptasi ya. Nah, selanjutnya generasi X gitu ya disingkat Gen X ini yang lahir pada tahun 1965 sampai 1976 ini merupakan anak-anak dari orang tua yang berasal dari generasi sebelumnya yaitu baby boomers ya. Orang-orang dari generasi X ini mulai mengurangi tradisi anak-anak yang banyak. Kalau dulu itu kan orang tua kita itu anaknya banyak-banyak gitu ya. Kalau sekarang kan ada program KB ya gitu, ada 2 anak cukup gitu ya. Jadi generasi ini mulai menjamur tradisi memiliki anak yang tidak terlalu banyak gitu ya, sehingga angka kelahiran di negara manapun juga mengalami penurunan yang sangat drastis gitu ya. Nah, jadi ini dididik oleh orang tua yang disiplin, di mana generasi X ini pada umumnya memiliki karakteristik yang mandiri, disiplin, bekerja keras, ya, logis, dan juga mengutamakan karir, ya. Ya, karena memang hal ini dikarenakan memang orang tua mereka itu baby boomer yang pernah mengalami lingkungan dengan kondisi yang kurang stabil, ya. Jadi menekankan kepada anaknya supaya mereka bisa menimba ilmu sebaik mungkin dan meraih karir gitu ya. Eh, ini teman-teman masih ini mendengar suara saya? Halo? Siap, ada Pak. Ada ya, Ada, terima kasih Pak. ya. Ada, Ada, Pak. Pak. Ada pertanyaan? Lanjut saja Sejauh dulu. ini belum ada. Belum ada ya. Oke, saya lanjut ya. Nah ini tadi kita sedikit membahas tentang gen gitu ya, gen generasi. Apabila ketika ini tahun sekitar mungkin tahun 80-an ya. Jadi dunia pada saat itu mengalami berbagai krisis ekonomi yang banyak mempengaruhi kehidupan ya, sehingga masyarakat pada saat itu menjadi lebih ya mandiri gitu ya dengan serba keterbatasan yang luar biasa sehingga mereka itu dituntut untuk pintar ya mencari peluang supaya dapat bertahan membuat generasi X ini tumbuh dewasa dengan pola pikir yang kreatif, tangguh dan juga pintar mencari solusi untuk setiap permasalahan gitu ya. Nah ini untuk generasi X ya X ini tumbuh di rentang tahun 70 ya tahun 80-an ya jadi di situ teman-teman semuanya mulai mengenal berbagai jenis teknologi baru ya adanya telepon atau TV yang dulunya belum ada di masa orang tua mereka ya. Jadi anak-anak dari generasi ini mulai mengembangkan berbagai teknologi yang nantinya digunakan oleh generasi berikutnya ya. Ya, jadi dulu ada pager ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu pager nggak? Halo? Pager itu ibaratnya kalau sekarang kan tinggal di WA ya kalau mau pesan ke sesuatu. Jadi ibaratnya kita harus nelpon dulu ke sentral. Halo,
sentral ya, tolong bikinkan, dituliskan ke nomor sekian, ke alamat pager yang nomor sekian, untuk dituliskan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, seperti itu. Dulu sampai seperti itu ya. Nah, kalau mungkin generasi sekarang mungkin agak aneh itu pagernya kayak gimana sih? Pager itu eh, ya kayak sebesar korek api ya, agak besar sedikit. Itu alatnya seperti itu dan kita ya kalau misalkan ingin menghubungi pager itu kita harus tahu PIN-nya, maksud PIN alamat yang dituju, kita hubungi sentral gitu ya. Apalagi kalau dulu itu kan telepon itu neng di apa ya diputar gitu ya. Halo sentral, tolong dihubungkan kepada nomor sekian 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 gitu ya. Nah, generasi sekarang mungkin belum mengalaminya itu ya. Nah, selanjutnya setelah X yaitu generasi milenial ya. Generasi ini generasi Y gitu ya. Setelah X Y gitu ya atau Y. Ini mulai adanya kecanggihan teknologi ya yang mulai maju di masyarakat sehingga membuat orang-orang dari generasi ini mahir menggunakan teknologi serta mulai melakukan pengenalan terkait dengan media sosial gitu ya. Jadi generasi Y ini atau generasi Y gitu ya juga dapat dikatakan sebagai generasi yang merasakan begitu banyak perubahan signifikan di bidang teknologi dan ekonomi gitu ya. Mereka tumbuh besar di masa peralihan teknologi dari yang analog ke digital gitu ya. Munculnya internet mulai pada generasi Y ini ya. Dan media sosial ini membuat anak-anak milenial ini begitu canggih, kreatif ya, bebas dan berani mengambil resiko ya. Jadi generasi milenial ini juga dikenal sebagai ekspresif, open minded ya dibandingkan dengan generasi pendahulunya yaitu generasi X ya, yang masih kaku dan tegas gitu ya. Jadi masyarakat di generasi Y ini cenderung lebih berani dalam menyampaikan pendapat ya, jadi kepercayaan diri yang tinggi dan out of the box gitu ya. Ini tidak heran jika orang dari baby boomers atau generasi X sering kali merasa anak-anak mereka ini cenderung lebih sering melanggar aturan ya sebab milenial itu begitu ekspresif dan lebih mengutamakan diri mereka gitu ya, lebih egois gitu ya. Jadi jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi milenial ini ibaratnya teman-teman jauh lebih pemalas atau sering berpindah-pindah minat serta pekerjaan ya. Nah, ini mungkin generasi Anda ini generasi Z ya, selanjutnya generasi Z itu kelahiran tahun 1995 sampai tahun 2010 ya. Jadi lahir pada sekitar itu ya, maka kemungkinan besar ya Anda ini masih dalam jenjang mungkin sekarang sedang kuliah ya, baru muncul atau ada yang baru mulai mencari kerja ya. Nah, ini di Indonesia orang yang lahir pada awal pada generasi Z ini sebenarnya juga eh, ya sempat karena ini tahun 95 mulainya ya mengalami krisis moneter ya waktu dulu di zaman Pak Harto ya ada berganti menjadi Presiden Baharudin Yusuf atau Habibie pada saat itu memang kondisinya ya awalnya dari $1 sama dengan 3.000 pada waktu itu turun drastis menjadi 20.000 per dolar itu ya. Ini gambaran betapa dahsyatnya krisis ekonomi pada waktu itu ya. Jadi generasi Z ini memang banyak tapi pada secara umumnya ya itu kan sudah lama terjadi ya. Ini mereka generasi Z ini tentunya mengenal teknologi yang semakin maju terutama di dunia internet yang begitu sangat pesat gitu ya pertumbuhannya dan juga ini mulai ada akses apa ya banyak kemudahan dari segi fasilitas ya dan juga kestabilan finansial dari keluarga ya sehingga tidak heran jika generasi ini sering tumbuh menjadi anak-anak yang jauh lebih pintar dari generasi sebelumnya gitu ya. Jadi pada masa ini internet memang sudah begitu luas, mudah diakses ya. Jadi semakin membuat Gen Z ini semakin mahir dan aktif berinteraksi di dunia maya ya. Jadi memang Gen Z ini mahir menggunakan media sosial, browsing ya. Jadi hal positifnya adalah bahwa
Gen Z ini tumbuh menjadi anak-anak yang berpikiran terbuka ya, suka keberagaman, menyukai hal-hal yang baru ya. Jadi ini sebagai gambaran umum, tapi mungkin karena dengan berbagai apa ya banyak fasilitas teknologi sehingga memang terkadang segala kemudahan ini mereka rasakan menjadi penyebab mental generasi ini tidak setangguh baby boomers dan generasi X ya gitu ya. Jadi baik dari generasi milenial hingga generasi X ini juga kerap sekali menjamur permasalahan seputar mental health ya. Jadi yang menyebabkan kondisi lingkungan yang maju ini terkadang menimbulkan banyak tekanan ya. Jadi para orang tua juga memiliki anak di generasi ini tentu perlu banyak belajar ya dan berpikir luas supaya dapat memantau anak-anak mereka ya gitu ya. Ya ini memang tantangannya luar biasa sekali. Jadi di situ ya teman-teman semuanya perkembangan gadget ya, apalagi ini generasi alpha balita juga sudah sekarang kan apa namanya udah tahu apa gadget gitu ya. Oke, nah itu sebagai gambaran bahwa memang eh, ketika kita buat strategi pemasaran yang tepat ini tentunya diawali dari bagaimana kita melihat perspektif dari scope customer behavior gitu ya. Di situ sebelah kiri ada environment, yang environment sendiri ada yang terkendali dan tidak terkendali gitu ya, yang terkait dengan marketing stimuli itu bagaimana kita sebagai perusahaan bisa menstimulus secara langsung, tetapi hal yang lain ya terutama ekonomi itu kan teknologi perkembangan sosial dan kultur ini yang di luar yang kita bisa kendalikan gitu ya, tapi ini juga akan masuk ke dalam buyer black box gitu ya, ini akan menghasilkan buyers karakteristik dan buyers decision process gitu ya. Nah ini bagaimana kita bisa melihat buyer responses terkait dengan sikap pembelian dan bagaimana mereka melakukan preferensi gitu ya. Ada purchase behavior dan what the buyer buys, apa yang mereka beli, kapan, when, where, and how much gitu ya. Brand engagement and relationship-nya seperti apa. Jadi mulai dari sebelah kanan ini buyer, ini secara internal ya ada dua kutub di sini. Secara internal buyer sendiri bisa dilihat dianalisis secara psikologikal ya terkait dengan bagaimana yang sudah kita sampaikan pada awal-awal perkuliahan kita terkait dengan motivasi, persepsi, learning, beliefs and attitudes ya. Kalau personal masih secara internal yaitu bagaimana terkait dengan tadi sudah kita bahas age and the lifestyle atau stage ya occupation ya atau pekerjaan mereka ya secara economic situation lifestyle ya ini kaitannya secara personal, dan kalau yang secara ini internalnya gitu ya dan yang bisa terlihat langsung oleh perusahaan gitu ya yang kasat mata itu terkait dengan bagaimana sikap atau perilaku mereka terkait secara sosial maupun secara kultural gitu ya. Terkait ini kalau sosial terkait dengan groups dan social network, terkait dengan family, terkait dengan aturan-aturan atau roles and status, dan juga kultural yang berkaitan dengan kultur, subkultur, sosial lesis ya. Nah tadi udah kita bahas bagaimana awareness dari seorang customer, mulai dari bagaimana mereka menyadari akan kebutuhan terkait produk dan jasanya, mulai dari needs recognition, information search ya, evaluation of attentiveness ya, alternatif bagaimana mulai dari kesadaran bahwa saya memerlukan produk dan jasa ini, dan selanjutnya saya mencari tahu ya, selanjutnya juga mengevaluasi beberapa alternatif sebelum melakukan pembelian, selanjutnya melakukan keputusan pembelian, dan selanjutnya bagaimana perilaku mereka setelah melakukan pembelian gitu ya.
Ini adalah bahan bagaimana kita bisa membuat strategi pemasaran yang tepat gitu ya. Termasuk bagaimana kita terkait dengan scope of value, bagaimana kita bisa melihat, memilih customer to serve. Jadi bagaimana kita bisa ya customer yang seperti apa yang bisa kita layani gitu ya, sesuai dengan kemampuan dari perusahaan. Nah, tentunya kita harus melakukan segmentasi ya dengan membagi the total market into smaller segment yang menjadi lebih kecil gitu ya. Yang selanjutnya adalah melakukan targeting, select the segment or segments to enter. Jadi dengan memilih segmen atau segmen untuk bisa kita masuki terkait dengan value for target dari customer ini, ya tadi dengan melakukan pemilihan customer untuk bisa kita layani gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memutuskan on value proposition. Jadi bagaimana kita mempersiapkan image dari produk dan jasa, image apa yang akan kita harapkan muncul dari customer kita. Ya ini tentunya kita harus bisa menggambarkan bagaimana supaya mereka tergambar bahwa ini produk ini berbeda, ini spesial, ya dengan melakukan differentiation dan juga positioning. Ini merupakan satu paket yang tidak bisa kita pisahkan ya. Nah, terkait dengan targeting, ini targeting semakin mulai dari bagaimana ada sesuatu yang ya produk massa gitu ya, yang ada produk yang juga bisa ke setiap segmen gitu kan. Tapi juga di situ tidak semua produk. Tapi misalkan sabun ya boleh ya, ada berapa segmen, atau minyak atau sembako atau beras gitu ya, secara umum bisa dipakai untuk setiap segmen atau mass marketing ya. Tetapi di situ setelah ada perbedaan yang meskipun beras juga kan ada beras kelas-kelas tertentu ya. Nah ini juga kita melakukan differentiated atau segmented marketing ya. Selanjutnya lebih lebih diperas lagi ya, lebih terfokus lagi untuk targeting narrowly itu yang lebih narrow, yang lebih sempit gitu ya. Ada ya concentrated atau niche gitu ya, niche marketing, dan juga sampai ke ya paling tajam gitu ya, ada micro marketing atau lokal or individual marketing yang saat ini di dunia digital ini merupakan suatu hal yang harus kita kuasai, karena makin sana itu tentang bagaimana kita bisa memahami, meningkatkan penjualan perusahaan kita. Kita harus bisa mempersonalisasikan dari customer kita ya. Nah ini jadi terkait dengan strategi pemasaran berbasis perilaku, bahwa strategi pemasaran berbasis perilaku adalah pendekatan pemasaran yang memanfaatkan analisis perilaku konsumen, yang tujuannya adalah bagaimana bisa meningkatkan pengalaman konsumen ya, pelanggan, loyalitas, dan hasil pemasaran yang optimal gitu ya. Nah, dan di sini bagaimana indikator keberhasilan dari strategi pemasaran berbasis perilaku ini? Ada dua indikator teman-teman ya. Ada indikator kuantitatif dan ada indikator kualitatif ya. Ini dengan pertama indikator kuantitatif ini melakukan peningkatan penjualan, salah satunya ya indikatornya, yaitu mengukur dampak perilaku konsumen terhadap volume penjualan ya. Yang selanjutnya ada retensi konsumen ya, jadi sejauh mana persentase konsumen itu yang kembali retensi itu membeli produk kita gitu ya. Terus juga ada konversi, itu jumlah konsumen yang berubah dari sekadar tertarik menjadi membeli gitu ya. Ada juga indikator kualitatif ya, terkait dengan kepuasan konsumen, terkait dengan loyalitas konsumen, terkait dengan word of mouth, jadi perilaku berbagi pengalaman. Jadi perilaku berbagi pengalaman konsumen kepada orang lain, misalkan seperti itu. Jadi indikator kuantitatif, teman-teman, indikator ini menggunakan data numerik ya untuk mengukur, karena kuantitatif ya dihitung gitu ya. Untuk mengukur hasil secara objektif berikut adalah misalkan dengan cara ya melakukan survei terkait dengan
bagaimana tingkat konversinya gitu ya. Nah, misalkan presentasi pengunjung atau prospek yang melakukan tindakan yang diinginkan ini seperti pembelian atau misalkan pendaftaran gitu ya, tingkat konversi atau retensi pelanggan, nilai-nilai rata-rata transaksi gitu ya, bisa melihat juga dengan return on investment, tingkat klik ya, through rate atau CTR yaitu bisa Anda ada di internet gitu, di Facebook ya. Oke, next teman-teman juga ada terkait dengan customer lifetime ya, dan juga ya kalau kita lihat dari indikator kualitatif tentunya indikator yang menggunakan data deskriptif ya untuk mengukur persepsi kepuasan pengalaman pelanggan ya, ya terkait dengan hal itu teman-teman ya bagaimana kita juga bisa melihat feedback dari pelanggan gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya bahwa strategi pemasaran berbasis perilaku ini merupakan pendekatan yang sangat relevan di era digital saat ini. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan data perilaku konsumen, perusahaan dapat menciptakan pengalaman yang lebih personal gitu ya, meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga bisa mendorong keberhasilan bisnis di jangka panjang gitu ya, teman-teman. Nah, ini ciri utama pemasaran berbasis perilaku seperti apa? Adanya personalisasi ya. Jadi pesan pemasar dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi individu ya. Kayak tadi di awal perkuliahan kita adanya produk kereta dari Hyundai untuk membebaskan customer-nya untuk memilih fitur-fitur yang ada di kendaraan tersebut. Ya, adanya produk Lego gitu. Jadi ada keterlibatan ya. Terus juga adanya data driven ya. Jadi strategi didasarkan pada analisis data perilaku konsumen seperti ya tadi CTR ya, ada klik ya, pencarian atau riwayat pembelian gitu ya. Ada fokus pada pengalaman konsumen, yaitu menciptakan pengalaman yang relevan dan memuaskan untuk mendorong loyalitas. Ada juga terkait dengan adaptasi real time. Jadi ciri utama pemasaran berbasis perilaku ini ada adaptasi real time ya. Jadi kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan cepat berdasarkan data terkini gitu ya. Nah, terkait dengan selanjutnya adalah elemen strategi pemasaran berbasis perilaku ya. Pertama, personalized marketing, yaitu strategi pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, dan perilaku untuk setiap segmen untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas pesan gitu ya. Yang kedua terkait dengan loyalty programs, jadi program insentif yang dirancang untuk mendorong pelanggan agar terus berbelanja atau menggunakan layanan dengan menawarkan hadiah, misalkan ya diskon atau poin yang dapat ditukarkan. Terus yang ketiga ada social influence gitu taktik, ya ini teknik pemasaran yang memanfaatkan pengaruh sosial seperti ulasan ya pelanggan, ada testimoni gitu ya. Selanjutnya ada behavioral data analysis, proses menganalisis data terkait perilaku pelanggan seperti kebiasaan belanja dan interaksi online untuk mendapatkan wawasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Ada juga customer journey, ya representasi visual dari seluruh interaksi pelanggan dengan merek mulai dari kesadaran hingga pembelian dan pasca pembelian ya untuk mengidentifikasi peluang peningkatan pengalaman pelanggan. Jadi ini terkait dengan personalized marketing, teknologi digital mulai lebih bisa mendeteksi ya kemampuan atau kebutuhan setiap konsumen. Ya, ini dengan adanya teknologi digital itu ya. Personalisasi membuat konsumen merasa dimengerti. Wah, ini mantap ya. Jadi personalisasi ini melibatkan konsumen untuk memilih mana yang mau dan yang tidak ya. Keterlibatan atau involvement juga mendorong adanya transparansi, orang jadi lebih percaya, akan lebih trust dan relevansinya akan terbangun gitu ya. Adanya keterwakilan itu dalam prosesnya ya. Contoh implementasi personalis ini rekomendasi ya dari hal-hal yang tadi sebagaimana saya sampaikan, produk-produk yang melibatkan banyak keterlibatan atau involvement dari
customer kita ya. Oke, next teman-teman semuanya. Jadi bagaimana implementasi strategi supaya pemasaran kita bisa berhasil ya, tentunya pertama dengan mengumpulkan data ya terkait dengan perilaku konsumen dari berbagai saluran, terus juga menganalisis data menggunakan tools analitik misalkan ya, terus juga melakukan desain strategi disesuaikan kampanye berdasarkan data. Yang selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, melakukan evaluasi keberhasilan dari strategi yang telah kita terapkan gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana keuntungan dari strategi pemasaran berbasis perilaku ini, yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas, mendorong loyalitas pelanggan, mengoptimalkan anggaran pemasaran, dan meningkatkan konversi. Jadi meningkatkan relevansi dan efektivitas dengan memahami kebutuhan konsumen, pesan pemasaran yang lebih mungkin menghasilkan tindakan, mendorong loyalitas pelanggan, konsumen merasa dihargai karena pengalaman personal, mengoptimalkan anggaran pemasaran, menargetkan konsumen yang lebih potensial, mengurangi pemborosan sumber daya. Ini hal yang sangat penting dan sangat strategis sekali bagi perusahaan itu ya. Tantangan strategi pemasaran ke depan yang ya tentunya yang berbasis perilaku ini sangat penting sekali, karena untuk apa? Tadi ya kita tidak sembarangan ada strategi untuk bagaimana kita mendapatkan data yang valid ya. Jadi tantangannya adalah terkait dengan privasi dan keamanan data ya, penting untuk mematuhi regulasi tentunya ya. Adanya kompleksitas analisis data yaitu membutuhkan keahlian yang khusus. Ada ketergantungan pada teknologi. Nah, ini tentunya berkaitan dengan infrastruktur yang harus yang baik gitu ya. Nah, ini tentunya bagaimana kita bisa mengumpulkan tantangan kita, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data yang akurat ya. Jadi strategi pemasaran berbasis perilaku ini menawarkan banyak peluang, tetapi juga menghadapi tantangan yang signifikan ya, terkait dengan data, teknologi, etika, dan adaptasi terhadap dinamika pasar. Dengan manajemen yang tepat, maka tantangan ini juga dapat diatasi untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan teman-teman semua. Jadi pengumpulan data dan analisis ini perlu memang dikumpulkan secara akurat, tetapi tantangannya sebagaimana tadi saya sampaikan ya, terkait dengan hal tersebut kita harus mendapatkan data dari perilaku konsumen yang relevan dan akurat. Ya, itu memang tantangannya ya seringkali dianggap sulit gitu ya. Data mungkin terfragmentasi resikonya gitu ya, tidak lengkap atau tidak terstruktur. Jadi bagaimana solusinya tuh gitu ya, ada atunya maaf. Jadi lakukanlah, jadi perusahaan itu perlu menggunakan teknologi ya, teknologi analisis atau analitik yang canggih dan mematuhi regulasi data privacy untuk memastikan data valid dan etis gitu ya. Nah, terkait dengan privasi dan etika data, tantangannya adalah konsumen semakin sadar akan privasi data mereka gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Ini perlu kita lakukan transparansi dalam pengumpulan data dan izin secara eksplisit dari konsumen, ya harus menjadikan prioritas ya. Nah, ini terkait dengan tantangan yang lainnya adalah kompleksitas dari perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen ini sangat bervariasi dan seringkali tidak dapat diprediksi secara sempurna karena memang dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan budaya. Jadi solusinya adalah gunakan pendekatan segmentasi dan teknologi, misalkan artificial intelligence, untuk memahami pola perilaku yang lebih kompleks gitu ya. Nah, selanjutnya melakukan adaptasi terhadap perubahan tren atau ya. Jadi tantangannya bagaimana cara menghadapinya ya. Nah, ini perilaku konsumen ini kan tentunya berubah ya dengan cepat seiring dengan perkembangan teknologi dan tren sosial ya, seperti pergeseran ke belanja melalui ya secara offline ke online gitu ya. Nah, solusinya adalah perusahaan harus responsif dan terus-menerus memantau tren untuk menyesuaikan strategi ya. Untuk salah yang lainnya, tantangan lainnya biaya implementasi yang tinggi. Jadi adanya teknologi tentu konsekuensinya adalah terkait dengan biaya ya. Jadi teknologi ini memantau dan menganalisis perilaku konsumen seperti dengan AI, machine learning atau big data membutuhkan investasi besar ya. Jadi solusinya adalah kita harus fokus pada pengembangan sistem yang scalable dan efisien untuk mengoptimalkan biaya ya.
Terus juga tadi terkait dengan personalisasi, ya ini suatu tantangan bagi kita, menyediakan pengalaman yang dipersonalisasi untuk setiap konsumen bisa menjadi ini suatu tantangan yang besar sekali ya, terutama untuk perusahaan besar dengan basis pelanggan yang luas. Jadi solusinya adalah menggunakan segmentasi mikro yang dan otomatisasi pemasaran untuk memastikan personalisasi yang relevan dan efektif ya. Nah ini teman-teman semuanya. Next, bahwa kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini adalah bahwa strategi pemasaran berbasis perilaku adalah pendekatan modern yang efektif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, loyalitas, dan keberhasilan bisnis ya. Selanjutnya, strategi pemasaran berbasis perilaku adalah terkait dengan pendekatan yang sangat relevan di era digital saat ini ya, dengan memberikan pengalaman yang lebih personal, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan mengoptimalkan kinerja bisnis. Strategi ini menjadi alat penting ya bagi perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar yang berkembang pesat gitu ya. Jadi kembali bahwa strategi pemasaran berbasis perilaku adalah pendekatan modern yang memanfaatkan data tentang perilaku konsumen untuk menciptakan pengalaman pemasaran yang relevan, personal, dan efektif. Jadi strategi ini fokus pada bagaimana kita bisa memahami kebiasaan, preferensi, dan pola interaksi pelanggan atau konsumen untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Ya, bagaimana kita meningkatkan pengalaman ya pelanggan, loyalitas, dan keberhasilan bisnis kita di masa yang akan datang. Ya, dengan membangun loyalitas pelanggan tentunya, dengan meningkatkan pengalaman pelanggan, ya dengan program-program loyalitas pelanggan juga ya bisa kita optimalkan untuk keberhasilan bisnis kita di masa yang akan datang. Ya tentunya tidak lupa, last but not least, personalisasi yang efektif sangat penting untuk bisa kita kembangkan di masa yang akan datang, dan bagaimana kita berstrategi untuk melakukan adaptasi terhadap setiap perubahan, ya terutama perubahan perilaku yang sedang dialami oleh customer kita. Halo, masih adakah? Mas, ada pertanyaan? Masih, Bapak. Ya, oke. Untuk sebagai ini kalian juga, saya juga berstrategi untuk Masih, bagaimana Pak. kehadiran dari teman-teman Anda. Masih ingat Slido ya? Ya, ini ada. Silakan ini buka yang ini ya, sekaligus untuk melihat siapa saja yang hadir pada kesempatan ini. Ini hanya apa ya? Apa ya? Ya beberapa pilihan satu nomor saja gitu ya. Silakan. Kelihatan nggak? Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Ya silakan masuk join ya. Oke. Ya, Pak. Sekaligus ini juga sebagai bukti melihat absensi. Jadi saya tidak apa namanya manggil Anda satu persatu ya. Cukup dengan Slido ini dan diminta tanggapannya ya. Ada 3 tanggapan yang perlu Anda inikan. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak Halo? ada. Masuk Nggak ada? kemana? Betul? PPT-nya juga dari tadi nggak muncul, Pak. Oh dari tadi nggak muncul? Nggak. Oh, kenapa nggak baru ini ya? Tadi udah bilang juga di message, tapi mungkin sama bapaknya nggak di notice. Oh, iya maaf ya. Dari tadi ya. Hmm, ini kelihatan nggak? Nah, sekarang Ada, Pak. Oh iya. Udah, Pak. Iya, silakan ke itu. Dan teman-teman semuanya, ada tugas pribadi ya, ada di LMS
bisa Anda kerjakan terakhir besok ya sampai sore. Itu salah satu perlu Anda kerjakan ya, salah satu penilaian dari kami. Kalau ada pertanyaan nggak teman-teman?